Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan kepemimpinan strategis. Pengertian kepemimpinan strategis akan dibacakan oleh Erik Demianus. Strategic leadership merupakan suatu perilaku dari seseorang pemimpin yang memiliki skill untuk mengkomunikasikan visi dari perusahaan kepada setiap anggotanya dalam sebuah organisasi dan senantiasa memberikan dorongan bagi anggotanya agar tetap berjalan dalam garis visi tersebut. Kemudian ciri-ciri kepemimpinan strategis. Ciri kepemimpinan strategis ada 6. Yang pertama, antisipatif. Pemimpin strategis harus senantiasa waspada dalam mengamati kondisi industri untuk bisa mendeteksi ancaman, tantangan, dan peluang yang ambigu di hadapan bisnis mereka. Yang kedua, pikiran terbuka. Pemimpin strategis mampu untuk melihat suatu masalah dari banyak sudut pandang untuk memahami penyebab dasarnya. Dalam melakukannya, mereka juga selalu mempertanyakan keadaan saat ini, bahkan sampai pemikiran diri sendiri dan pendapat orang lain. Yang ketiga, banyak akal. Setiap masalah pasti butuh solusi. Pemimpin strategis harus menghasilkan ide untuk itu dan menyajikannya. Yang keempat, membuat keputusan dengan cepat. Seorang pemimpin strategis harus mampu membuat keputusan yang sulit sekalipun dengan cepat ketika dibutuhkan. Yang kelima, keterampilan diplomasi. Pemimpin strategis harus mahir dalam menemukan titik temu ketika mendiskusikan rencana kerja yang sudah diputuskannya bersama stakeholder. Keenam, tidak takut gagal. Mengusung kepemimpinan strategis artinya seorang leader harus bisa belajar dari kesalahan untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Kemudian kelebihan dan kekurangan kepemimpinan strategis. Kelebihan dan kekurangan kepemimpinan strategis. Kelebihan yang pertama yaitu mendorong semua orang yang terlibat untuk selalu berpikir kritis dan objektif. Yang kedua, mendorong kontribusi aktif dan sense of belonging yang kuat dari setiap anggotanya. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi risiko konflik. Yang keempat, menggiatkan kolaborasi antar departemen. Yang kelima, menguatkan komitmen kerja dan loyalitas hidup anggotanya. Dan yang keenam, alur komunikasi yang jelas di seluruh bagian organisasi. Kekurangannya yang pertama yaitu tidak benar-benar dapat memprediksi masa depan dan semua kemungkinan terburuknya. Yang kedua, terlalu fokus pada masa depan, tidak benar-benar mengatasi masalah yang saat ini sedang ada di depan mata. Yang ketiga, tidak begitu fleksibel. Jika ada satu aspek dalam strateginya ada yang perlu diubah atau dikoreksi sambil jalan, hal tersebut dapat mempengaruhi keseluruhan organisasi. Dan yang keempat, berpotensi mengunculkan biaya tambahan, terutama jika strategi tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Salah satu tokoh yang memiliki strategi leadership yaitu Barack Obama. Nah, Barack Obama merupakan salah satu pemimpin dunia yang selalu tampil gagah dengan bodi atletis. Beliau adalah mantan Presiden Amerika Serikat periode tahun 2009 sampai pada tahun 2017. Sosok kepemimpinannya di Amerika Serikat telah banyak membawa perubahan untuk negaranya, yang dimana saat kondisi politik di Amerika sangat berantakan, beliau memperbaiki kondisi tersebut yang dengan menjadi lebih baik. Ini bukanlah hal yang mudah untuk seorang pemimpin, serta upaya kerja kerasnya dalam menghentikan perang Irak beberapa tahun lalu. Barack Obama menjadi salah satu tokoh populer di tanah air karena dalam perjalanan menuju kesuksesannya, beliau pernah menempuh pendidikan di Indonesia, sehingga secara tidak langsung banyak masyarakat atau kaum muda di Indonesia yang termotivasi untuk menjadi seperti beliau. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.